Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Fata di channel Studi TV. Pada kesempatan kali ini, mari kita simak komentar dari Dr. Nurhuda atau Dr. Ribut Nurhuda yang menjelaskan tentang adanya indikasi-indikasi di mana PBNU hari ini kurang lebih mengedepankan kajian-kajian ilmu yang strategis, ilmu-ilmu yang dapat dikunyah oleh masyarakat, terutama menyangkut polemik-polemik nasabah alwi. Karena sampai hari ini tampaknya memang PBNU tidak mengeluarkan hasil keputusan dan hasil kajian di lembaga Basul Masail PBNU terkait dengan polemik nasabah alawi. Apakah nasabah alawi ini benar-benar nasabnya yang sohe atau nasabnya bermasalah alias terputus? Ini belum ada sikap yang tegas dari PBNU sesuai dengan kajian keilmuan, kajian fikih, kajian sejarah, termasuk mungkin barangkali adalah ketika sudah ditetapkan melalui lembaga Basul Masail dan belum ada keputusan hal itu. Yang ada hanyalah adalah instruksi dari PBNU untuk tidak ikut campur dalam polemik nasabah alawi dan lebih-lebih tidak ikut terhadap organisasi bernama PWILS. Nah, bersamaan dengan itu, Dr. Ribut Nurhuda mengatakan seolah-olah PBNU hari ini kering literasi, kering kajian terkait dengan adanya polemik nasab. Kalau dalam urusan-urusan yang lain, PBNU memang garda depan memberikan keputusan melalui lembaga Basul Masail, tetapi dalam polemik nasab, PBNU justru bersikap seperti ini. Lebih-lebih adalah mencurigai, bahkan sudah membuat surat instruksi agar tidak ikut terhadap organisasi PWILS. Itu ditujukan kepada seluruh kader NU se-Indonesia, lebih-lebih kepada seluruh pengurus NU fungsionaris yang masih menjabat hingga hari ini agar tidak masuk dalam PWILS. Padahal dijelaskan tidak satupun PWILS ingin memusuhi NU karena orang-orangnya yang menjadi pengurus adalah dari NU non-struktural alias kader NU itu sendiri. Nah, untuk itu mari kita simak penjelasannya dalam video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi wa man walah. Hadral muhtaramin, ini yang saya hormati Bapak Dr. Sugeng dan juga Bapak Lutfi. Alhamdulillah ini merupakan kesempatan yang berbahagia kita bisa berdiskusi, mengkaji tentang dinamika sosial keagamaan di Nusantara yang di sini tentunya lagi ramai diperbincangkan, yaitu bagaimana menyikapi instruksi PBNU yang secara soreh, secara gamblang menyebut PWILS, ya, PWILS. Saya mau disclaimer dulu ya bahwa saya di sini kalau dari segi ideologi kultural tentunya saya juga bagian dari Nahdlatul Ulama ya, insider. Tapi dari sisi struktural saya tidak mewakili kedua-duanya. Tapi saya ingin menyampaikan pandangan kritis, ya, kalau sebagai NU ya otokritik lah. Bagaimana kita ini nanti akan menghadapi dunia yang sudah berubah, ya, termasuk di Nusantara ini, yang disebabkan oleh gonjang-ganjing persoalan nasab yang tidak selesai-selesai. Ini saya ingin tadi yang dibacakan, terutama di poin keempat ya. Jadi di poin keempat instruksi PBNU itu yang secara terang bahwa warga NU agar tidak bergabung dengan organisasi atau institusi yang dibentuk untuk menjalankan permusuhan
seperti PWI LS. Saya tertarik sekali untuk setidaknya agar bisa mengarah pada jalan keluar, yaitu dengan melakukan evaluasi kritik terhadap instruksi yang telah disampaikan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama sebagai institusi keulamaan, karena NU itu adalah Nahdlatul Ulama. Jadi jantungnya itu adalah ulama itu sendiri sebagai warasatul anbiya. Ya, tentunya warasatul anbiya di sini adalah ya siapa lagi yang berjasa di Nusantara kecuali Wali Songo, ya. Itu yang tidak boleh dianggap sepele. Sehingga ketika ada instruksi itu dan kita mencermati baik-baik, itu kan ada upaya PBNU untuk menjadi muslih, ya, islatu dzatil bain, ingin mencoba untuk tidak mendukung satu sama lain, ya, karena larangannya itu di samping bergabung dengan PWI LS juga dilarang untuk bergabung dengan yang berseberangan dengan PWI LS. Walaupun yang ya mungkin dianggap agak sedikit miss, ya, ketika ada kata-kata dibentuk untuk menjalankan permusuhan. Ini yang ada hal yang ingin saya bahas di sini. Itu yang pertama, ada 4 poin. Ya, adalah takaluf, ya. Keputusan yang di situ mengandung sikap yang takaluf, yang berlebih-lebihan. Ya, ketika menyebut PWLS sebagai ya sebutlah sebagai institusi yang selalu mengajak pada permusuhan, itu adalah dalam konteks ini adalah takaluf, berlebih-lebihan. Apalagi ya anggotanya juga orang-orang Nahdlatul Ulama. Anggotanya adalah orang-orang yang memiliki basis kultural keagamaan, yang sama-sama mereka adalah ingin melanjutkan perjuangan Wali Songo menegakkan agama di Nusantara. Yang kedua, itu ada semacam takolub, ya. Takolub itu dari kata kolbun. Hati itu kan disebut kolbun karena sifatnya berubah-berubah, berbolak-balik. Adanya seperti pertimbangan yang terbalik. Bagaimana pertimbangan yang terbalik itu? Dalam hal menimbang maslahah dan mudorot. Menimbang kebaikan, maslahahnya, dan menimbang bahayanya. Ya, kita sama-sama tahu dalam tradisi keilmuan Islam, terutama usul fikih itu, ya Sultan Ulama Izzuddin Ibni Abdissalam itu ya sangat menekankan sekali perlunya untuk menimbangkan maslahah dan mudarat. Ketika ada ajaran yang mengajak kita untuk menarik manfaat jalbul masolih, ya, dengan ajaran yang mengajak kita untuk menghindari bahaya, darul mafasid, mana yang kita dahulukan? Apakah ada pertimbangan dari akar rumput, ya, dari grassroots, ya, bahwa betul-betul antara maslahah dan mudarat, ya, kalau PWI itu maslahahnya itu lebih besar daripada mudaratnya, ya, dalam hal menghadapi ya arus pemalsuan sejarah, pemalsuan makam, pemalsuan ya nasab, ya pemalsuan karomah, ya, dan lain-lain. Yang itu kalau dibiarkan, itu jangka panjangnya itu akan sangat destruktif, akan merusak masa depan umat Islam di Indonesia. Nah, jadi sama-sama, ini yang poin ketiga itu, sumbernya itu sama, adalah spirit Wali Songo.
Yang mana Wali Songo itu otomatis mereka dalam berjuang itu kan memiliki sanad, memiliki genealogi keilmuan. Ya, kalau Nabi diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, itu Wali Songo itu sudah menerapkan itu di Indonesia, sehingga masyarakat itu berbondong-bondong masuk Islam ya dengan tanpa paksaan. Ya, dengan dua prinsip bitadarruj dengan dengan bertahap dan juga adamul haraj, tidak menyakiti, tidak melukai. Jadi sama, spiritnya itu sama. Ya, jadi PWILS selama ini hanyalah ingin menyampaikan kajian ilmiah. Ya, kajian ilmiah. Ya, walaupun mohon maaf, mungkin Yai Imat misalnya dilaknat-laknat, tapi kan Yai Imat kan tidak pernah membalas untuk melaknat mereka, tidak. Karena itu bukan akhlak dari para pengikut baginda Rasulullah, para pengikut Wali Songo. Oke, itu yang ketiga. Jadi jangan sampai terpecah, karena porsinya itu memang agak berbeda. Kalau PBNU memang lebih ke normatif ya. Artinya normatif itu ya kepentingan untuk kebangsaan, bahkan kepentingan untuk merawat jagat, membangun peradaban. Ya seperti Gus saya kan beliau sangat semangat untuk menjalin kerjasama dengan Liga Muslim Dunia, menjalin kerjasama dengan organisasi kerjasama Islam, itu dalam rangka menjadi pelopor perdamaian dunia. Ini makro. Tapi yang kemudian apakah yang mikro ini betul-betul dipertimbangkan, dipikirkan secara matang? Karena yang mikro ini, yang kecil-kecil itu dari akar rumput masukannya. Yang korban-korban di masyarakat, yang mengamati langsung bagaimana kebohongan secara masif itu, ya sampai makam pun dipalsukan, itu yang tahu yang di bawah, di akar rumput. Nah, dari basis nasab tadi itu banyak porsi yang dimiliki oleh PWI itu adalah porsinya adalah historis. Jadi mestinya yang normatif sama historis itu saling melengkapi. Ya syukur-syukur ya dari PBNU itu memperkuat kajian-kajian historis. Ya, entah itu penasapan, entah itu masalah sanad, riwayat, hadis, sunnah dan seterusnya, untuk menghadapi perkembangan global. Kayak di Mekah itu, ya Liga Muslim Dunia sudah memfasilitasi untuk mempertemukan mazhab-mazhab Islam, ya mengangkat tema binaul husuri bainal mazahib al-islamiyah, membangun jembatan mazhab-mazhab Islam. Nah, bagaimana membangun jembatan antara NU sama PWI? Ya, itu kita nggak bisa menyepelekan perjuangan. Karena ya kalau orang-orang ikhlas itu kan mereka nggak dapat fasilitas dari pemerintah. Orang-orang PWI kan berjuang ya seadanya, walaupun disebut melarat pun ya tetap berjuang gitu. Tapi kan jangan sampai kita karena nggak disupport sama proyek-proyek besar, ya kita tidak berdakwah, tidak berjuang. Jadi dua sayap normatif dan historis itu harus ketemu biar peradaban Nusantara ini kuat. Bukan saling menegasikan. Ya, ini yang mungkin ya, instruksi PBNU kan sepertinya ingin menegasikan PWI, tapi kan jangan saling menegasikan. Ya. Karena nggak mungkin lah semua itu masuk struktural PBNU, PWNU, PCNU, MWCNO, ranting kan nggak muat itu kantornya itu kalau semua masuk struktur itu. Tapi dalam masa perjuangan tetap ini yang saya sebut dengan takasur, ingkasar, pecah kayak kaca itu susah nanti dibenahi kalau pecah itu. Oleh karena itu ini mumpung belum jauh, ya ini perlulah melakukan otokritik itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang terakhir nanti akan dilanjutkan diskusi ya. Itu yang saya sebut dengan tahajur. Jadi yang pertama itu takalluf, yang kedua itu taqallub, yang ketiga itu takasur, yang keempat adalah tahajur. Dari kata hajar, hajar itu batu. Jadi membatu, memfosil. Ya, artinya apa? Artinya jangan sampai terjadi fosilisasi dalam tradisi keilmuan NU.
Jadi menghindari dimensi keilmuan itu sesuatu yang sangat tidak layak lah bagi organisasi keulamaan itu. Ya kan tidak mungkin dalam bisnis saja kita mengikuti digitalisasi, tapi dalam ilmu turos, ya termasuk dalam masalah riwayat, ya ini perlu diadakan basul masail khusus, masalah hadis, masalah sunnah, masalah nasab. Itu nggak ada masalah karena dunia keilmuan sudah berkembang. Sehingga tidak tahsilul hasil setiap kajian mengulang yang sudah dikaji. Itu kan daya inovasinya kurang. Ya kita perlu meningkatkan daya inovasi dengan cara apa? Kajian yang berbasis genealogis. Tidak hanya masalah sanad tapi juga masalah nasab. Jadi ini perlu perlu dianggap sebagai tantangan bagi Nahdlatul Ulama. Kalau bagi yang bagaimana dunia Arab perkembangan saat ini, perdebatan yang terbuka itu ya, ini kalau disampaikan secara fair-fairan, bahkan sekelas Al-Azhar pun itu kewalahan menghadapi debatnya orang-orang, mohon maaf, orang-orang Syiah itu, yang mereka itu mengkaji riwayatnya mereka, ya dari kalangan Syiah juga mengkaji riwayatnya kalangan Sunni, Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, ya Sunan Ad-Darimi, Muwatta, Musnad Asy-Syafi'i, ya Mustadrak Al-Hakim, itu mereka mengkaji dengan serius. Nah, kalau kita hanya normatif juz'i, hanya paradigma partikular, yaitu kajian-kajian fikih saja. Nah, ini nanti ke depan kita nggak tahu apakah umat Islam Nusantara ini akan menjadi pelopor dalam diskursus keilmuan. Ya nggak usah jauh-jauh. Ya, nggak usah jauh-jauh. Seperti acara yang di Mekah itu di Saudi Arabia yang diadakan oleh Liga Muslim Dunia dan difasilitasi oleh Raja Salman. Itu kan temanya diangkat Bina'ul Jusur Bainal Madzahib Al-Islamiyah, membangun jembatan mazhab-mazhab Islam. Ternyata siapa yang dipercaya sebagai tukang masak, sebagai perumus kajian itu siapa? Ya orang-orang Saudi. Saudi mazhabnya apa? Mazhabnya Wahabi. Ideologinya Wahabi. Terus bagaimana peran Indonesia? Apakah menghindari tantangan perkembangan dunia keilmuan? Nah, oleh karena itu, kalau disebut basul masail, masalah sudah ada, yaitu masalah nasab. Dan dampaknya, nasab itu bagaimana ontologinya, kemudian kajian keilmuan epistemologinya bagaimana, kemudian dampaknya bagi kehidupan sosial keagamaan itu bagaimana, aksiologinya. Nah ini kan banyak profesor-profesor Nahdlatul Ulama yang bisa diajak untuk membahas ini. Kenapa nggak dilakukan? Nah ini yang perlu ya, jangan sampai terjadi krisis literasi. Ya, jangan sampai yang dibahasakan oleh orang-orang BRIN itu matinya kepakaran. Itu perlu dihindari karena Nahdlatul Ulama adalah kebangkitan ulama, bukan naumul ulama atau tidurnya para ulama. Ya, bangun-bangun sudah dibangkitkan oleh orang yang sebenarnya tidak ingin NU bangkit. Nah ini jangan sampai. Jadi bangkit dari akar sejarahnya sendiri, bangkit dari kekuatan khazanahnya sendiri. Nah itu khazanah kita kok itu. Ya kalau ada yang berjuang ya namanya kata Gus Dur kan semuanya itu berubah. Yang tidak berubah itu ya perubahan itu sendiri. Jadi watak perubahan itu nggak bisa dicegah. Apalagi sekarang setiap orang itu bisa punya panggung untuk berbicara, walaupun dia tidak pantas berbicara. Nah kalau sudah seperti ini, apakah tidak blunder? Instruksi PBN itu apakah tidak blunder? Jangan sampai justru yang dikecewakan adalah jutaan warga NU yang ada di Indonesia ini. Jadi ini yang saya pahami. Jadi 4 poin tadi dari adanya sesuatu yang mungkin berlebihan, takalluf, kemudian takoluf, bukan darul mafasid muqaddamun ala jalil masolih, tapi sebaliknya, ya sebaliknya adalah jalil masolih muqaddamun ala jalil mafasid. Ini kurang presisi dalam kajian usul itu. Kemudian takasur, ya adanya perpecahan yang
yang justru itu sesama saudara itu kan nggak baik. Dua sayap kok saling berantem itu nggak baik. Maka dua sayap ini harus saling menguatkan sehingga bisa terbang untuk menjaga sejarah dan membangun masa depan. Menjaga sejarah dan membangun masa depan. Ya, Nietzsche itu kan mengkritik sejarah. Nabi Muhammad juga mengkritik sejarah untuk apa? Untuk membangun masa depan. Kalau sejarah tidak kita kritik, dipalsukan, dibiarkan, itu masalah. Jadi ini yang perlu kita cermati. Ya kalau memang merugikan langsung PBNU kayak Jatman itu langsung disikapi. Tapi bagaimana kalau merugikan warga NU? Apakah dilempar ke PWILS? Ketika sudah ditangani oleh PWLS, apakah PWLS dinegasikan? Itu kan juga kasihan. Ya, karena ini perjuangan itu ya seumur hidup sekali. Dan yang terakhir tadi tahajur. Kita menghindari jangan sampailah kajian keilmuan itu membeku, bahkan memfosil. Kita harus cairkan. Ya, secara sains maupun secara geologis kembali kepada akar sejarah. Ya ini sementara